Assalamualaikum. Yo, jumpa lagi dengan Ega, petani milenial. Kali ini kita akan membahas video tentang tanaman karnivora lagi, Venus flytrap. Yuk ikuti saya. Coba kalian lihat di sini. Kita akan mengambil beberapa tanaman. Kita ambil yang ini ya, red dentate. Kita ambil, cukup keren nih, lagi gede-gedenya ini. Lalu ada ini chocoates. Terus kita ambil lagi satu sini. Ini apa ini ID-nya? Tulisannya apa itu? Saktit ya. Oh, tiger teeth, sorry. Tiger teeth kita ambil. Ya, kali ini kita akan membahas tentang topping media Venus flytrap. Topping dari kata top yaitu atas. Kita akan membahas permukaannya ini, permukaan atasnya apakah perlu dikasih tambahan atau tidak. Jika perlu, gunanya untuk apa dan seberapa penting. Untuk itu, simak terus video ini, jangan di skip agar infonya tersampaikan dengan baik. Yo. Ya oke, di depan kalian ini ada 3 tanaman Venus flytrap. Yang pertama, yang paling gede ini, coba kalian lihat dari dekat. Wah, lagi performnya bagus nih. Yo, melengkung ini apa trapnya. Nih, coba lihat mulutnya nih, lagi buka nih kalau yang ini. Wow, keren kan? Nah, oke. Ini ada Venus flytrap red dentate, terus sebelah sini Venus flytrap chocoates, nggak tahu cara bacanya gimana. Terus ini ada Venus flytrap tiger teeth. Oke, yang kita bahas kali ini adalah topping atau permukaan. Coba kalian lihat ada bedanya nggak? Coba dilihat yang kita pertama dulu. Ini media tanamnya kita full sphagnum moss. Full sphagnum moss ini sebenarnya ada toppingnya juga, tapi ini udah lama nggak saya perhatikan. Terus sebelah sini, nah ini namanya topping. Topping itu ya cuma untuk taburan di permukaan atasnya doang. Bawahnya ini media tanamnya juga sama sphagnum moss. Jika kalian penasaran ini bagaimana membuatnya, silakan klik link di kanan atas ini. Oke. Terus di sini juga ada toppingnya pakai sphagnum moss hidup ini. Ini kelihatan nggak? Gitu. Itu ya. Ini sphagnum moss hidup, bawahnya sphagnum moss kering biasa, terus kita basahi, terus kita taburkan yang masih hidup. Pertama, sebenarnya topping itu penting nggak sih? Menurut saya, topping itu penting dan nggak penting. Pertama, kita bisa untuk mengetahui indikasi kelembaban dari media tanamnya. Nah, coba kalian lihat di sini, udah kering kayak gini. Jadi kemungkinan yang bawahnya juga kering, walaupun ya nggak sekering atasnya, karena di dalam kan harusnya lebih lembab kalau medianya itu full sphagnum. Kalau atas kayak gini, jadi harus kita siram. Kalau saya bisa nyiram dari bawah atau dari atas. Kalau dari atas sudah diguyur ke medianya aja, jangan ya kecipratan ke tanamannya nggak masalah, tapi lebih bagus langsung ke medianya aja, karena beberapa Venus flytrap kalau kena trigger trapnya itu tetap nutup, kayak yang ini nutup. Satunya yang sini, ini toppingnya pakai apa namanya, pumice atau batu apung, tulisannya pumice ya. Ini ya kayak gini. Terus selanjutnya ada topping yang tadi sphagnum moss hidup. Untuk kita lihat keseluruhan, sebenarnya topping sekilas hanya untuk mempercantik dari penanaman kita Venus flytrap. Tapi ya itu tadi, ternyata menurut saya pribadi sih ada fungsinya untuk mengetes atau untuk indikator seberapa kering media tanamnya. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya alga. Ini kebetulan karena benar-benar kering, alganya juga nggak kelihatan ya ini. Coba kita lihat yang untuk tanaman Nepenthes atau kantong semar ini. Coba kalian lihat itu. Nah, ini yang hijau-hijau ini mossnya atau lumutnya itu bukan hidup ya. Ini jadi hijau-hijau warna kayak gini tuh udah ada alganya ini kayak gini nih. Kelihatan nggak ini? Hijaunya kan pucat, terus kayak ada jeli-jelinya. Jeli-jelinya ini ada yang bilang ini adalah simbiosis sama cyanobacter. Jadi biasanya lebih alga tambah cyanobacter jadi kayak jelly.
Ini beberapa menurut pengamatan saya dan beberapa teman saya, untuk Venus flytrap yang ukurannya kecil tuh bisa terganggu pertumbuhannya. Tetapi ada juga yang tetap baik-baik aja ya, saya juga kurang tahu. Tapi untuk yang di tempat saya biasanya terganggu. Nanti di akhir video kita lihat pertumbuhan Venus flytrap yang tanpa topping ya. Tuh, untuk mencegah timbulnya alga kayak gini ya. Terus yang pertama tadi untuk apa ya, sekedar mempercantik aja sih. Terus untuk topping, misalnya ini media udah kering kayak gini ya, itu kita tinggal semprot aja kayak pakai semprotan. Saya ada semprotan ini ya. Nah, semprot aja pakai media dengan topping ataupun tidak, tinggal semprot aja. Nah, hati-hati dengan topping pumes kayak gini, karena pumes adalah seperti ya, pumes itu kan batu apung, tapi ini kita pilih yang ukuran-ukuran kecil. Kalau nyemprotnya terlalu kenceng atau malah kalian nyiramnya diguyur, bisa beramburan gawat. Nah, untuk yang ini topping apa namanya, sphagnum moss hidup, kalian harus jadi sering menyemprotnya, karena kalau kalian tidak sering menyemprotnya, nanti sphagnum mossnya akan terlihat kering dan warnanya juga jadi seperti ini. Coba lihat lagi, nah jadi kering kayak gini, jadi kurang bagus. Kalau rajin nyemprot jadi hijau lagi seperti ini ya. Nah itu. Terus macam-macam topping, kalau yang sering saya gunakan sih cuma dua ini, sphagnum moss hidup dan pumes. Tapi beberapa ada juga yang lain, seperti contoh ini ada pasir silika kayak gini ya, biasanya ada di toko aquascape nih. Ini harusnya dicuci dulu. Jangan lupa kalian kalau nyuci harus pakai air TDS rendah dan dicek kadar TDS airnya. Terus ini pumes kalau kering, sebelum pengaplikasian sebagai apa media kayak gini ya, ini batu apung kecil-kecil. Kalau untuk topping jadinya kayak gini karena udah campur dengan panas sama apa namanya itu juga jadi penahan penumbuhnya alga. Terus ada juga ini yang cukup unik juga, yaitu perlite. Sekilas mirip pumes, tapi ini tuh untuk masanya atau beratnya media ini, beratnya apa ya, benda ini tuh lebih ringan daripada pumes. Jadi ini enteng banget, ini enteng banget. Teman saya Dokter Ganda itu juga lagi mencoba media tanam full perlite. Untuk itu kapan-kapan kita akan ngundang dia untuk hadir di video Ega Nandur. Kita bahas percobaan dia, apakah tumbuhnya itu berpengaruh pada Venus flytrap atau tidak. Ayo kita sekarang lihat ke tempat semi outdoor saya, di tempat jemuran baju. Kalian ngetes gadget baru itu, gimbal, apakah kameramen saya, istri saya bisa menggunakannya atau tidak ya. Ini sudah sampai di tempat semi outdoor saya. Wow, ini jangan di situ, ke bawah dulu. Ini ada ventratanya lagi ngantong. Kalian mau beli ini silahkan cek di highlight Instagram Ega Nandur, harganya cukup murah. Kalau ini, yang ini dijual nih, yang ini kemarin enggak. Lanjut ke sini, sekalian lihat ini beberapa. Kalau taman outdoor kayak gini ya, secara teori alga itu tumbuh karena ada cahaya matahari. Ayo, bisa nggak pakai gimbalnya ini, kita jungkir ke, nah itu nih. Nah ini alga-alga tadi. Biasanya kalau Venus flytrap segini tuh masih aman. Nah ini yang kecil kayak gini loh, biasanya akan terganggu, kecil banget itu. Nah yang anak-anak gini tiba-tiba nanti hilang. Apakah ini karena pengaruh alga atau pengaruh karena suhu di sekitar sini? Tapi hipotesis saya atau asumsi saya atau dugaan saya itu karena sebenarnya alga ini bisa mengganggu. Kalau terlalu tebal nanti nutupi. Kalau kita pakai topping sebenarnya masih cukup aman. Lalu ya itu, ini tanaman yang di semi outdoor ya. Terus kita bahas lagi ke masalah topping dua ini. Nanti mungkin insya Allah di video selanjutnya akan saya lakukan percobaan penggunaan topping. Ini kan kebetulan dua tanaman ini saya rawat di indoor ya, yang tadi kita ambil di video awal tadi. Nanti kita akan coba untuk topping pumes ini di outdoor kayak di tempat ini. Nanti ada satu, mungkin yang ini kalian lihat, nah cukup gede ini. Nah ini akan saya gunakan
topping pumice saja yang cukup murah dan gampang diperoleh untuk perlakuan di outdoor. Sedangkan untuk ini sphancter mouse hidup saya dulu pernah, tapi jelas mati. Karena untuk yang jenis ini tuh sphancternya tuh kalau kena panas dan kurang lembab nanti akan kering. Paling nggak harus ada naungan, sedangkan ini kita nggak ada naungannya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel Ega Nandul ini agar saya tetap semangat untuk membagikan video tentang tanaman, khususnya tanaman karnivora. Kita siram-siram dulu biar enggak terlalu kering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.